Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang dari kelas 10 IPA 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Ctenophora dan reptilia. Tubuh Ctenophora. Pada hewan Ctenophora, bentuk tubuhnya ialah simetri radial yang memiliki diameter sekitar 10 cm dan sebagian besar juga berbentuk bulat dan oval dan memanjang seperti pita yang dapat mencapai 1 m. Ctenophora juga merupakan hewan terbesar yang menggunakan silia untuk lokomosi. Pada tentakel Ctenophora, hewan itu memiliki jumlah tentakel ialah sepasang dengan ukuran yang panjang dan dapat ditarik kembali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi pada Ctenophora. Pada fisiologi Ctenophora, mereka hanya memiliki satu mulut yang berfungsi untuk memasukkan makanan dan dua lubang lainnya yang berfungsi untuk mengeluarkan air dan sesat padat. Sehingga ketika para mangsa tentakel datang, maka koloblas akan membuka dirinya secara mendadak, yang selanjutnya akan terdapat benang lengket yang berfungsi untuk yang akan dibebaskan dan memiliki fungsi untuk pada saat mangsa telah ditelan, para mangsa tersebut akan diceritakan melalui faring dengan enzim dan adanya kontraksi pada molekul dari faring. Dan proses hasilnya akan dibawa pada saluran selanjutnya yang nantinya akan diproses di silia dan dicerna oleh nutrisi. Ctenophora terbagi ke dalam dua kelas, yaitu tentakulata yang memiliki tentakel dan nuda yang tidak memiliki tentakel. Nuda terbagi menjadi dua famili, yaitu Beroidae dan Thalassocalcidae. Sedangkan tentakulata terbagi menjadi 15 famili. Sebagai contoh, pada kelas nuda terdapat Beroi Forskali yang klasifikasinya Kingdom Animalia, divisi Ctenophora, kelas nuda, ordo Beroida, famili Beroidae, marga Beroe, jenis Forskali. Sedangkan pada kelas tentakulata terdapat Cestum Phaneris yang klasifikasinya Kingdom Animalia, divisi Ctenophora, kelas tentakulata, ordo Cestida, famili Cestidae, marga Cestum, jenis Phaneris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fidel Faris AS dari kelas 10 IPA 4. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang peranan Ctenophora. Nah, peranan Ctenophora terbagi menjadi dua, yaitu peranan positif dan peranan negatif. Yang pertama itu peranan positif. Nah, peranan positif ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ctenophora merupakan salah satu predator alami dari beberapa organisme laut. Salah satunya zooplankton yang banyak tersebar. Yang kedua, menjadi sumber makanan hewan lain. Pada siklus rantai makanan ekosistem laut, Ctenophora selain berfungsi sebagai predator, dia juga merupakan mangsa dari organisme lain. Yang kedua, peranan negatif. Sama seperti halnya dengan peranan positif, peranan negatif juga terbagi menjadi dua, yaitu satu, memangsa larva hewan lain. Ctenophora merupakan salah satu hewan yang bisa dikategorikan sebagai jenis hewan yang rakus. Mereka tidak memandang jenis organisme yang akan mereka mangsa. Yang kedua, jenis hewan invasif. Beberapa jenis Ctenophora merupakan jenis invasif yang sangat berbahaya. Salah satunya ialah Amdemiopsis. Jenis tersebut merupakan salah satu Ctenophora yang memiliki sistem pertahanan tubuh yang kuat. Itu saja mengenai peranan Ctenophora. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh reptilia. Reptilia memiliki kulit tubuh yang kering serta tertutup oleh sisik atau lempeng epidermal. Pada bagian tubuhnya
juga terdiri atas bagian kepala, leher, dan ekor, serta tengkorak memiliki satu benjolan di bagian belakang. Reptilia bernapas dengan menggunakan paru-paru, namun pada kura-kura terjadi pertukaran gas di bagian permukaan kulanya yang lembab. Alat indera pada reptilia terdiri dari mata, telinga, dan hidung. Reptilia juga dapat dikatakan memiliki umur yang panjang. Kenalkan, nama saya Nur Ahrini Sinuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi pada reptilia. Pada reptilia, pada saat makanan berada di mulut setelah dilumasi oleh kelenjar ludah, makanan tersebut akan melalui kerongkongan dan intinya akan melalui lambung. Pada saat berada di lambung, makanan tersebut akan dicerna, lalu kemudian makanan tersebut akan menuju ke usus yang nantinya akan diserap nutrisinya. Sisa makanan tersebut akan dibuang melalui kloaka dalam bentuk feses dengan adanya proses defekasi. Reptilia merupakan salah satu kelas yang terdapat dalam filum Chordata di kingdom Animalia. Reptil terbagi atas 4 ordo yang terdiri dari Crocodilia, Sphenodontia, Squamata, dan Testudinata. Saya akan memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama yaitu buaya yang merupakan bagian dari ordo Crocodilia. Klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, superordo Crocodiliomorpha, dan ordonya adalah Crocodilia. Contoh kedua yaitu Tuatara yang merupakan bagian dari ordo Sphenodontia. Klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Reptilia, ordo Sphenodontia, famili Sphenodontiae, dan genusnya adalah Sphenodon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fidel Faris AS dari kelas 10 IPA 4. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai peranan reptil. Nah, peranan reptil terbagi menjadi 3 dan ada pun contohnya, yaitu 1 sebagai predator alami. Contohnya itu ular memakan tikus. Yang kedua sebagai bahan pangan, contohnya telur puyuh. Yang ketiga sebagai bahan obat-obatan, contohnya minyak ular atau racun ular. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.